Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jemaah sekalian yang saya hormati, kita akan lanjutkan pembahasan di surah Al-Baqarah ayat 58 mulai ayat 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna tadkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa dkhulul baba sujjadan وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم فسنزيد المحسنين وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna dkhulu, dan ingatlah ketika kami berkata, udkhulu, masuklah kalian, hadhil qaryah, ke daerah ini, desa ini. Fakulu, maka makanlah, minha, dari daerah itu, haitsu syi'tum ragadan, apa saja yang kamu senangi, silakan masuk dan silakan makan apa saja kamu sukai. Wadkhulul baba sujjadan, dan masuklah kamu ke pintu, melalui pintu yang disediakan, sujjadan, dalam sujud, maksudnya dengan ketawaduan. Wakulu, dan ucapan hittatun, jadi itu istighfar. Niscaya naghfir lakum, kami akan mengampuni kalian, khotoyakum, kesalahan kalian. Fasanazidul muhsinin, dan kami akan menambah lagi orang-orang yang berbanyak kebaikan. Fabadala, itu lalu menggantilah, siapa itu? Alladzina dzalamu, orang-orang berzalim itu kemudian mengganti kata hikmah tadi qaulan, dengan satu ucapan ghairal ladzi qila lahum, ucapan selain yang ucapan yang seharusnya dikatakan kepada mereka. Akhirnya fa'anzalna, kami turunkan alal ladzina dzalamu, kepada orang-orang zalim, rijzan minas sama', adab dari langit, bima kanu yafsukun, sebab apa yang mereka lakukan, yaitu sebab kefasikan yang mereka lakukan. Jadi saya ambil dari kitab Ibnu Katsir. Ayat ini masih menjelaskan tentang kritikan Al-Quran terhadap perilaku Bani Israil. Memang top banget Bani Israil ini. Saking topnya itu sampai dikritik ya. Banyak kritikan yang ditujukan kepada mereka. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa kesalahan mereka, kenapa banyak dijadikan ibrah oleh Al-Quran. Mereka ini kelompok orang pernah beragama. Dia pengikut Nabi Musa dan punya agama, punya kitab suci, tapi perilakunya tidak sesuai dengan ajaran kitab sucinya. Nah, kira-kira gitu.
Sehingga kisah Bani Israel ini saya kira cukup cocok gitu, sesuai dengan kita yang punya agama gitu. Maksudnya apa? Dengan kita menelusuri sifat-sifat buruk dari Bani Israel yang punya agama itu, ya mudah-mudahan kita sebagai pengikut agama tidak ikut-ikutan sebagaimana perilaku Bani Israel tadi itu kan. Nah, ini disebutkan bahwa setelah ada satu kisah lama qadimu bila dinisra sahbata Musa alaihi wa umru bidukhul al muqaddas. Ketika mereka kan diselamatkan dari Firaun. Ya, cerita gitu ya. Diselamatkan dari Firaun. Kemudian apa? Diperintahkan, jadi setelah selamat oleh Bani Israel tadi itu yang dihancurkan adalah kaum Kipti bersama Firaun dan bala tentara. Nah, setelah mereka itu selamat, kemudian mereka diperintahkan untuk masuk kepada namanya Al-Ardul Muqaddasah, bumi yang suci. Kenapa? Karena kawasan itu mirathun lahum Nabi Israel. Karena kawasan itu adalah warisan dari nenek moyangnya, namanya Israel, Nabi Yakub. Yakub itu namanya Israel. Isra itu itu Tuhan, Isra itu pilihan. Jadi pilihan Tuhan atau saudara Tuhan. Dan juga karena saat itu daerahnya itu dikuasai oleh kabilah yang besar, maka diperintahkan untuk menyerang, maksudnya membebaskan kawasan tadi yang itu warisan dari nenek moyangnya yang dikuasai oleh orang lain. Nah, ini saya kira kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa hubbul waton itu ya benar iman, bahwa menjaga negara, menjaga daerah itu bagian dari keimanan. Sehingga kita tidak bisa kemudian tidak begitu peduli dengan keselamatan negara. Kenapa? Karena itu pernah terjadi di Bani Israel. Artinya apa? Bahwa menyelamatkan sebuah negara dari penjajahan itu kewajiban semuanya. Kewajiban semuanya. Yang kita sih tidak dijajah, cuma dijajah secara ekonomi, itu maksudnya. Kalau tidak dijajah tidak, kita masih makan. Nah, itu dikuasai oleh al-amal kalau kafir. Jadi kabilah besar tapi kafir. Cuma mereka tidak mau dari gitu. Itu diabadikan di dalam Nabiya kaum menjadi dengan wahab madam biya fadam anta rabbuka. Jangan ngomong Musa, kalau kamu mau berangkat aja sendiri sama Harun itu. Saya di sini aja deh, nunggu deh. Wah, kamu berangkat berdua. Biar kamu minta aja tolong sama Tuhan. Wah, kurang ajar banget ya. Akhirnya apa? Karena dia seperti perintahnya Roma wa Allah fiti hukum adalah. Akhirnya apa? Mereka dilarang masuk, nggak bisa masuk ke kawasan Muqaddasah tadi itu, dan dia akhirnya disiksa oleh Allah berada di kawasan namanya di kawasan itu yatihuna fil ardh. Mereka tidak bisa keluar dari kawasan itu selama 40 tahun. Jadi mutar-mutar nggak bisa keluar. Itu saya nggak bisa bayangin. Kalau bapak dihukum misalnya terus di sebuah kawasan yang memang besar, tapi bapak nggak bisa keluar sama sekali, waduh, itu meskipun tidak dihukum secara langsung, tapi itu sudah hukuman. Itu digambarkan oleh al-yatihuna fil ardh. Arba'ina sanata yatihuna fil ardh. Dia berada di kawasan itu mutar-mutar nggak bisa keluar dari kawasan itu sampai 40 tahun. Nah, akhirnya apa? Saat itulah kemudian Allah kemudian membebaskan mereka dari keadaan yang terancam tadi itu. Nah, disinilah kemudian dia suruh masuk kembali di kawasan itu. Nah, kawasan itu namanya Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ya, yang sekarang yang ada Masjid Al-Aqsa-nya.
Makanya sekarang jadi rebutan. Karena memang masing-masing agama itu semuanya mengklaim sebagai berhak. Yahudi mengklaim, Nasrani mengklaim, apa terus kemudian Islam yang mengklaim. Tetapi kalau kita melihat di Masjid Al-Aqsa-nya, itu ternyata aman-aman aja, nggak ada peperangan, nggak ada. Meskipun bom-boman itu tetap nggak berani bom Masjid Al-Aqsa itu kawasan ternyata jauh yang Gaza itu. Tapi ya tetap saja itu, makanya ini persoalan-persoalan politik. Oke, saya tidak masuk di urusan itu. Nah, cuma mereka juga diperintahkan, jadi masuk sekarang kamu sudah bebas dan silakan masuk ke kawasan yang memang itu warisan dari nenek moyang kamu, yaitu Baitul Maqdis, kawasan Baitul Maqdis besar. Makan kamu di sana sesuka hatimu, tetapi jagalah sikap ketawaduan dan senantiasa ucapkan istighfar. Nah, gitu. Dalam bahasa Ibrani, hitta. Apa itu astagfirullahaladzim, pasti kamu akan diampuni. Nah, ini saya simpulkan begini. Pada mulanya mereka diperintahkan untuk memakan manna wa salwa. Padahal keduanya adalah makanan yang sangat lezat dan menyehatkan. Pada itu bukan diperoleh tanpa harus bersusah payah, karena dia harus diberikan oleh Allah. Dan itulah sebagai bentuk yang tentu saja ini mujizat Nabi Musa, tapi sekaligus penghormatan Allah terhadap Bani Israil. Sudah kayak begitu masih Allah masih menghormati. Justru mereka meminta makanan dan minuman lainnya harus mereka peroleh dalam susah payah pada hari itu. Resep di atas menunjukkan bahwa daerah tersebut Baitul Maqdis ada daerah subur. Hal ini menggambarkan sifat dasar manusia seringkali tidak puas. Sudah dia itu enak, dikasih makan yang enak, sifat dasarnya kemudian muncul. Ada satu sifat dasar yang dimiliki setiap manusia termasuk saya. Setiap manusia itu punya sifat dasar selalu sehingga tidak merasa puas dengan apa yang telah ia peroleh atau yang ada di tangan. Hanya disebabkan ia melihat ada sekian banyak sesuatu yang biasanya masih di luar. Jadi jamaah sekalian, supaya kita itu selalu bisa merasakan kebahagiaan secara hakiki, maka jangan menggunakan standar kebahagiaan itu sifatnya maksimal. Alhamdulillah saya sekarang sehat. Alhamdulillah saya bisa sujud. Alhamdulillah saya bisa makan. Alhamdulillah dikasih roti gak pakai bayar. Itu kan gak usah pakai standar tinggi. Nah, orang itu seringkali mengukur kebahagiaan itu melihat orang lain. Wah enak kalau punya itu. Dan padahal dia punya. Makanya kalau saya naik mobil, terus ada anak saya bilang, bapak itu kayaknya enak. Wah enak ini. Oh, itu mahal, tetap enak ini. Alasan cuma satu, itu punya orang, ini punya saya. Gitu. Jadi seringkali orang itu terdorong oleh keinginannya untuk melihat enak kayaknya lah itu. Padahal yang naik ke sana juga bilang enaknya di sana. Sehingga ada kisah nih. Dua orang yang dia berjalan suami istri, gandengan dengan mesra, udah enak dia jalan. Oh, dilewati orang naik sepeda. Suami istri juga dia rangkulan gitu. Dia bilang, bu enak ya naik sepeda, nggak capek daripada kita jalan. Yang naik sepeda katanya enak tadi, disalib sama yang naik motor. Bu enak ya naik motor, nggak capek. Yang naik motor yang dibilang enak disalib oleh mobil. Mobilnya mobil bak, mobil nggak ada AC-nya. Enak ya mobil, meskipun tidak ada AC tapi dia kan nggak panas. Yang punya mobil selalu mobil yang punya AC. Terus begitu, akhirnya mobil yang bagus tadi itu jalan ketemu sama orang yang gandengan tadi. Mama, lihat ini. Ini siapa ini? Dianut saya dulu. Dia bilang kepada suami, jawaban istrinya,
Mama lihat tuh, dia meskipun jalan kaki atau meskipun naik sepeda bahagia banget. Jadi artinya akhirnya apa? Orang merasa tidak akan bahagia karena dia selalu mengukur pada kebahagiaan di luar. Orang akhirnya sulit untuk bersyukur dengan apa yang di tangan karena setiap kali dia mau bersyukur selalu saja dia melihat orang di luar. Misalnya sampean dapat gaji, harusnya senang, cuma itu Pak gajinya gede. Loh, padahal ada orang lain di sana yang pekerjaannya nggak jelas, pekerjaan nggak jelas, gajinya nggak jelas itu, sehingga Bapak dan Saudara, kita akan sulit untuk bersyukuri dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka Bapak dan Saudara bisa kerja di tempat yang halal, bisa dapat gaji yang rutin bulanan, itu bersyukur banget. Oh gimana Pak? Oh saya dapat gaji tapi nggak memenuhi kebutuhan saya. Lah inilah yang itu akan terus begitu. Dan inilah yang melatar belakangi kenapa Bani Israel tadi itu yang harusnya dia tidak susah payah, akhirnya dia ingin berdoa supaya saya bisa dapat yang lain. Bani Israel tidak mampu mensyukuri tempat tinggal mereka, padahal daerah itu adalah daerah subur. Ya, hal itu ditunjukkan perilaku mereka tidak baik, sehingga mereka diharamkan masuk ke daerah Baitul Maqdis selama 40 tahun tadi itu. Ini bisa juga dipahami bahwa apapun bentuk nikmat itu harus syukuri, apapun bentuk nikmat itu. Karena itu syukur ini kan begini Pak. Syukur itu para ulama menggambarkan syukur bil qalbi, syukur bil lisan, syukur bil jawari. Syukur dengan hati. Apa maksud syukur dengan hati? Syukur dengan hati itu adalah membayangkan, meyakini sepenuhnya bahwa apapun yang kita dapatkan itu anugerah dari Allah. Bukan karena Bapak kerja, enggak. Bukan karena kerja keras, enggak. Itu anugerah dari Allah. Sebab apa? Dengan pekerjaan yang sama, dengan waktu yang sama, itu bisa saja orang bisa dapatnya berbeda. Ya contoh sederhana, di atas zaman kan berbeda-beda atau gajinya, tapi waktunya sama, jam sekian sampai jam sekian. Saya sudah beda Pak, dia atasan loh. Nah, seperti begini loh. Ini kan contoh sebenarnya apa yang Bapak peroleh itu adalah anugerah dari Allah. Maka gambarkan bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah anugerah pemberian dari Allah. Inilah yang ditekankan oleh Al-Quran kalau Bapak membaca surat Al-Dhariyat. Saya perlihatkan surat Al-Dhariyat 56, surat ke-56 ayat 51. Surat 51 ayat 56 balik. Kalau kita menyikapi ini kan 56-nya itu perintah bahwa kita hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya hadis kesinya, aku ciptakan kalian untuk beribadah kepadaku, jangan main-main. Kata Al-Quran. Orang itu sering terkendala di dalam ibadahnya itu hanya gara-gara cari rezeki. Atas nama cari rezeki sehingga gak sholat, atas nama cari rezeki sehingga dia itu atas nama kerja sehingga dia melanggar aturan, atas mencari rezeki sehingga melakukan yang haram. Makanya setelah perintah Al-Quran kita hanya supaya kita tahu bahwa hidup kita ini hanya beribadah untuk Allah. Nah terus saya kan, kalau ibadah terus kan gak kerja Pak. Kalau begitu kerja kita itu juga ibadah. Nah, gitu. Karena kerja kita ini, Bapak harus punya konsep bahwa kerja saya ini untuk ibadah. Kalau kerja saya ini kerja untuk ibadah, maka kalau Bapak punya konsep bahwa saya kerja untuk ibadah, mestinya Bapak tidak berdasarkan hasil, tapi berdasarkan cara. Selama Bapak melakukan pekerjaan yang halal, melakukan pekerjaan yang halal dan tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban seperti sholat dan sebagainya, nah itu sudah cukup. Karena itu setelah persoalan akidah, setelah ibadah diiringi dengan kalimat ma'uridu minhum min rizqin wa ma'uridu ayyuhimun. Kamu tahu nggak? Aku itu nggak pernah menginginkan rezeki dari kamu, kata Tuhan. Aku nggak pernah memberi rezeki pada kamu.
justru aku yang kasih kamu makan. Justru aku yang kasih kamu makan. Kalimat berikut ini berkasih lagi. Kenapa? Innallaha huwar razzaq. Maka pakai huwa. Sungguh Allah dialah zat yang benar-benar ngasih rezeki. Maka syukur qalbi ini menjadi penting karena dia ingin mengawal dari syukur lisan, syukur jawarih, perbuatan. Sehingga qalbi kan kita latih pokoknya, maksudnya munculnya sebuah kesadaran bahwa apapun yang kita dapatkan itu anugerah dari Allah. Kalau kita punya keyakinan seperti begini, dapat banyak, kita nggak jadi sombong, dapat sedikit nggak jadi Rasulullah ngeluh. Kenapa? Dia sadar, dia tahu bahwa Allah secara sengaja memang ada yang dikasih banyak, ada yang sedikit, dan ini disengaja oleh Allah. Wallahu faddala ba'dahum 'ala ba'din fil rizq. Allah sengaja meninggikan rezeki orang. Ada sebagian kasih rezeki banyak jadi orang kaya, ada sebagian kasih rezeki sedikit jadi orang miskin. Untuk apa? Lihat tahta ba'dhum sukhiyah, supaya masing-masing bisa kerjasama untuk bisa mewujudkan cita-cita bareng. Bisa dibayangkan kalau nggak ada orang miskin, nggak ada langsung kerja. Ini bangunan tidak akan pernah terjadi kalau nggak ada orang miskin. Jadi disinilah kemudian kita diajarkan innallaha huwar razzaq. Nah inilah yang gagal dipahami oleh orang Bani Israel, bahwa dia tidak bisa mensyukuri nikmat itu. Tadi nikmat qalbu. Kalau kita punya kesadaran, ya Allah, alhamdulillah. Kalau kita punya kesadaran bahwa apa yang kita dapatkan itu anugerah dari Allah, inilah yang menjadikan kita kuat untuk selalu mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makanya diajarkan dalam agama itu untuk memperbanyak. Silakan bisa dikir pakai ini. Karena dikir alhamdulillah itu jauh lebih dahsyat daripada dikir istighfar. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya Allah, segala puji bagi Allah atas semua keadaan. Ya Allah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal itu berarti semua keadaan. Ya keadaan di bawah, keadaan di tengah, keadaan di atas, keadaan senang, keadaan susah, semuanya alhamdulillah. Islam mengajarkan sabar itu karena kita tidak selalu bisa bersyukur. Padahal seandainya kita nggak dapat juga bisa bersyukur. Ya, nggak dapat itu kan nggak enak. Dapat sedikit kan nggak enak. Tapi sebenarnya kita tetap bisa bersyukur. Biasa dapat 7, kok dapat 5. Kenapa dapat? Alhamdulillah dapat 5. Lu kan biasa 7, oh ini dapat 5, alhamdulillah. Kalau Bapak bisa seperti begini, ini akan punya efek pada perbuatan. Tapi ucapan seperti begini, ini ada terlahir dari pikiran yang benar tadi. Karena dia punya kesadaran bahwa yang namanya rezeki itu Allah yang ngatur. Oh itu dia karena curang, oh dia karena saya tidak suka sama saya aja, tidak usah begini, ruwet Pak. Karena kita punya kesadaran bahwa rezeki itu Allah yang ngatur, akhirnya apa? Kita selalu bisa mengucapkan alhamdulillah. Bahkan keadaan yang menurut kita tidak sedang baik-baik saja, kita tetap bisa mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah dari ni'mati tatimmus shalihat. Itu kalau sudah orang ngomong seperti begini, wah alhamdulillah sama sudah dapat 5. Ya biasanya sih 10, tapi alhamdulillah saya masih dapat 5. Kalimat ini sepertinya sederhana, tapi inilah akan mengawal Bapak untuk langkah. Karena kita tetap bisa mengucapkan itu, maka jawarih tubuh kita akan menyesuaikan, sehingga kita ibadah menjadi tidak dipengaruhi oleh perolehan, ibadah tidak dipengaruhi. Tapi coba kalau misalnya kembali, dia ucapkan, misalnya dia mengatakan gimana hasilnya? Apa susah sekali? Ya kok susah? Masa saya dapat 7? Padahal biasanya minimal dapat 10 saya. Ya, ini nggak ada di sini, di sana. Kayak sini sudah. Kalau orang ngomong begini nih, saya biasanya dapat 10. Boro-boro dapat 10. Dapat 7 udah untung. Loh, dia bilang untung, tapi tetap pakai ngeluh. Orang begini jangan sampai minta sumbangan, tidak akan dikasih kamu.
Maka kalau gitu kedermawanan itu tidak identik dengan hartawan. Jangan punya pikiran bahwa orang dermawan pasti duitnya banyak, tidak ada. Dermawan itu akan muncul kalau punya kesadaran benar tentang rezeki tadi. Meskipun orang bilang, wah alhamdulillah, saya juga dapat 7, ya biasanya 10, tapi alhamdulillah. Oh ini dia pasti punya kerelaan untuk bisa membagi apa yang dia dapat untuk orang lain. Ada satu kisah, dia ini, ya saya lihat dari YouTube. Tapi ini beneran saya. Ada seorang pedagang, tidak laku kan? Tidak laku, kamu tidak laku ya nggak apa-apa. Dengan tidak laku ini saya malah alhamdulillah. Kenapa? Dan itu saya bisa berdoa. Bisa berdoa itu udah rezeki, sama. Bisa berdoa itu rezeki. Bisa menyadari bahwa ini itu rezeki. Nah terus itu makanannya gimana? Loh, makanan ya saya sedekahkan. Loh, bisa bersedekah dari sisanya tadi itu juga rezeki. Akhirnya terus begitu. Ini semuanya diawali dari kesadaran yang benar, kemudian selalu bisa menyembah alhamdulillah, dan serta memberikan pengaruh kepada perilaku. Nah ini yang gagal dilakukan oleh Bani Israil. Padahal sudah dekat dengan Nabi itu. Gitu. Dia gagal, kenapa? Ya selalu saja dia ya penasaran. Orang itu kalau penasaran itu begitu itu. Ketika mereka berhasil masuk kembali ke Baitul Maqdis, akhirnya kan masuk. Mereka tetap tidak mampu melihat hal itu sebagai anugerahnya. Katanya disuruh kalau masuklah terus silakan makan apa saja kamu sukai dan jaga sikap kamu dengan penuh ketawaduan dan ucapkan istighfar untuk melebur kesalahan itu. Makanya mereka tidak mengindahkan anjuran Nabi Musa agar tetap rendah hati. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita. Ini ajarannya. Ayat ini memberi petunjuk kepada kita agar tetap bersikap tawadhu. Meskipun kita memperoleh kemenangan dalam sebuah pertempuran, pertandingan, termasuk itu persaingan. Nah, seringkali itu terus ya ini lagi-lagi manusia itu punya tabiat. Kalau sudah menang itu terus selalu merendahkan. Itu ajaran ini diajarkan oleh Al-Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinil afajan fasabbih. Cuma kan ya apapun lah ya, pertandingan atau pilkada atau apa saja itu, selalu kalau menang itu terus kemudian dibarengi dengan sikap-sikap yang tidak baik. Nah, ketika mereka itu berhasil untuk bisa masuki suruh tawadhu, tidak bisa tawadhu. Nah, tawadhu itu lawannya adalah sombong. Tawadhu lawannya sombong. Artinya orang itu sombong kalau dia punya potensi untuk sombong. Nah, gitu. Kalau dia nggak ada potensi untuk sombong, tawadhu ya biasa aja. Misalnya orang punya harta. Nah, harta punya potensi dia untuk bisa sombong. Orang punya jabatan ini bisa berpotensi dia menjadi sombong. Dia punya keturunan ini punya potensi untuk sombong. Dia punya keahlian ini punya potensi untuk sombong. Ketika dia punya potensi yang lebih ini dan kemudian dia tidak bersikap sombong dengan potensi ini baru tawadhu. Nah, kalau kita nggak punya apa-apa tawadhu ya wajar, tetap biasa. Nggak punya tawadhu itu biasa. Yang lebih dibenci sudah tahu nggak punya apa-apa masih sombong. Ini apa benci? Jadi apa istilah biar miskin asal sombong. Itu bahaya. Itu lebih dibenci sama Tuhan. Sama Allah dibenci sama Allah itu. Biar miskin asal sombong. Jangan begitu. Nah, ini tadi kan dia disuruh hitoh itu mau beristighfar. Astagfirullah. Kita diajarkan memang itu. Kalau bahasa Ibrani hitoh, tapi bahasa kita namanya astagfirullahaladzim. Mereka diperintahkan memohon ampun dan memperbanyak hitoh. Leburlah segala dosa kami. Ya sama, astagfirullahaladzim. Allah ampuni dosa kami. Namun mereka mengganti dengan hintoh, jadi meminta gandum. Jadi memang kurang ajar. Kata tersebut sengaja diganti.
agar membawa kesan bahwa hukuman itu bukan karena kesalahan dan dosa mereka. Jadi seringkali manusia itu, saya gunakan terminologi umum, seringkali manusia itu menyalahkan pihak lain. Kalau terjadi misalnya ada bencana, ada gara-gara dia. Ini juga bisa dipahami bukannya ketidakmampuan mereka melaksanakan perintah. Sekali lagi, bukannya ketidakmampuan mereka melaksanakan perintah, tetapi sifat dasar mereka saja suka melanggar. Maksud saya begini, bukan berarti bahwa mereka sering akan hintoh, cuma mengucapkan hintoh saja loh, mudah. Sama dengan sholat misalnya, bukan karena sholat itu sulit, tetapi karena dasarnya saja melanggar, sehingga sholatnya disalahin, ibadahnya disalahin. Saya padahal sudah istighfar, jadi sifat dasar yang melanggar tadi itulah yang kemudian menutupi segala bentuk kebaikan yang bisa dilakukan. Ayat ini kemudian ditutup innallaha yuhibbul muhsinin tadi ini. Ya, wa sanazidul muhsinin. Jadi ada pokoknya yang penting begini, yang penting kita berbeda dengan mereka, gitu saja. Mungkin tidak sampai pada ideal, yang penting tidak seperti mereka. Ya, mereka tidak bisa tawadhu, ya kita bisa tawadhu. Nah gitu. Mereka ini nggak bisa beristighfar, kita bisa istighfar. Sebab apa? Begini saudara, dengan kita mengucap istighfar itu memang isinya itu mohon ampun, tapi istighfar ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran saya ini sebenarnya memang saya salah, ya Allah, memang saya salah. Ini yang menjadikan Allah sebagai yang memberi rezeki ambil kesya. Di dalam ayat surah Al-Anfal, wa ma kana Allah yu'adzibu anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab kalau engkau ya Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak akan mengadab kalau mereka senantiasa beristighfar. Nah, karena itu, kalau itu kemudian bisa kita lakukan, inilah kemudian memberikan energi, Pak. Memberikan energi. Energi untuk apa? Energi untuk selalu mengembangkan sikap kebajikan, sikap orang lain. Namanya ihsan. Ihsan itu berani mengorbankan haknya untuk orang lain. Contoh yang paling sederhana, kalau bapak naik Gojek, naik Grab, kemudian berapa bang? 27.000 plus 30, udah nggak usah kembali. Nah ini contoh yang paling sederhana. Dia berani mengorbankan haknya untuk orang lain, itu ihsan. Bukan karena si supirnya baik toh, bukan. Ya karena memang kita dorongan dari keimanan kita, nggak apa-apa, udah nggak usah. Ada satu riwayat ya, tapi tentu saya belum ngecek. Jadi ada seorang sahabat, dia punya kepala kambing, tapi dia sebelum masak dia seneng. Saatnya seneng dia dalam kepala kambing. Terus dia pikir, wah, kan sahabatku juga seneng. Akhirnya apa? Kepala kambingnya kasih ke sahabat. Pak, saya punya kepala kambing. Oh ya, aduh terima kasih. Nah, setelah mau dimasak, dia kepikir, ya pulang ya, setelah mau dimasak, dia kepikir lagi, ini temanku seneng ini. Akhirnya dibawa ke kepala kambingnya. Jadi akhirnya kepala kambingnya jalan kembali kepada yang punya lagi. Inilah konsep dalam Al-Quran, in ahsantum li anfusikum. Sesungguhnya ketika kita berkorban untuk orang lain, berbuat baik pada orang lain, itu hakikatnya nanti kembali pada kita. Pasti, kalau salah Al-Quran ini. Konsep inilah yang dikembangkan di Barat, Pak. Orang Barat itu gak dengan agama. Saya di Los Angeles itu ditanya, Ustaz, di sini orang gak butuh agama, gak butuh Tuhan, gak percaya Tuhan. Tapi anehnya, orang baik, orang berbuat baik pada orang lain. Mereka itu perilaku baik, sosial maksudnya. Perilaku sosialnya baik. Kan aneh, kok nggak punya agama, nggak percaya Tuhan, ya paling tidak nggak peduli sama Tuhan, paling tidak.
Kok bisa dia berbuat baik? Kalau kita kan berbuat baik jelas toh. Bapak berbuat baik itu apa? Pasti karena ingin pahala dari Allah, begitu Pak ya? Atau ingin dibayar? Enggak lah, karena ingin pahala. Kalau orang berbuat baik dan itu punya agama, itu wajar Pak, karena kita punya Tuhan. Loh, tapi ini tidak percaya Tuhan, tidak punya agama, paling enggak peduli sama Tuhan dan enggak agama. Tapi anehnya, beliau sosialnya baik. Saya bilang begini, mereka ini menggunakan teori hukum kemanusiaan, namanya agama kemanusiaan. Dalam agama kemanusiaan, teori kemanusiaan itu, kalau saya baik, pasti dia baik. Kalau saya baik sama dia, pasti dia akan berbuat pada dia. Gitu ya, konsep mereka itu. Ini saya akan kembangkan, tapi saya koreksi kesalahannya di mana. Sebab apa? Kalau Bapak berbuat kepada orang lain dengan satu keinginan bahwa nanti orang lain itu akan berbuat pada saya pastikan bahwa akan kecewa. Kenapa? Apakah saya ketika berbuat baik pada Bapak pasti membuat saya berkebaikan? Belum tentu. Manusia tidak bisa selalu membahas kebaikan yang kita berikan. Yang hanya bisa berikan kebaikan hanya Allah. Makanya konsepnya di Al-Quran itu bukan berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana orang lain berbuat baik kepada kamu. Tidak begini konsepnya. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik padamu. Karena itu perbuatan baik kita, makanya ihsan ini adalah sikap tertinggi keberagaman seseorang. Muslimin, kata itu kami akan bahas orang berbuat kebaikan. Ihsan prestasi tertinggi keberagaman seseorang. Kenapa? Karena ia selalu melihat dirinya pada posisi kebutuhan orang lain. Dia selalu melihat dirinya dalam posisi kebutuhan orang lain. Sebaliknya, ia tidak melihat dirinya pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bisa dengan kata lain, dia selalu berbuat baik kepada orang lain karena dia melihat Allah selalu berbuat baik padanya. Bagaimana tidak? Kita kayak gini-gini doang Pak, ibadah gak jelas ini, tapi tetap dikasih hak hidup, dikasih rezeki, kadang duitnya lancar loh ini. Padahal ibadahnya ya kadang gak serius untuk Tuhan. Tapi itulah Allah. Maka di kalimatnya wasanazidul muhsinin. Mustahil, makanya tidak mungkin orang itu kemudian punya sukarela untuk selalu berbuat kebaikan kalau kemudian dia tidak dikawal oleh agama. Kalau hanya dikawal dengan konsep kemanusiaan, saya pasti akan kecewa. Saya akan kecewa. Kenapa tidak semua manusia bisa berbuat baik? Nah, pada ayat ke-59-nya itu, Babaddal ladina zalamu. Ternyata mereka berubah. Ya tadi itu hinto diganti hinto. Memang dasarnya karena memang pingin makanan. Sehingga dia baru mau bersyukur kalau Allah ngasih. Ini berarti ini yang kita lakukan. Kita jangan sampai kemudian semangat untuk sholat, seperti ibadah karena rezekinya lancar. Ketika diri tidak lancar, padahal sudah sholat, Bapak akan dulu. Padahal saya sholatnya, tapi kok rezeki saya lancar. Rezeki itu adalah realitas kehidupan. Kenyataan hidup itu, orang kadang dapat rezekinya lancar, kadang tidak lancar, kadang dapat banyak, kadang sedikit. Tapi tugas hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Maka jangan dipertemukan, jangan dipertentangkan begitu. Ibadah sebagai satu kewajiban kita. Rizki ada di atas kehidupan yang kita hadapi. Makanya Bapak nggak bisa ngatur. Rizki itu miliknya Allah. Tapi kita diberikan kewajiban untuk mengabdi padanya. Karena itu dalam diskusi ini penting. Seriuslah kamu beribadah kepadaku. Kosongkan hatimu untuk aku, dan seriuslah kamu untuk beribadah kepadaku. Ini hadis diskusi. Niscaya aku akan penuhi seluruh kebutuhanmu. Jika kamu tidak serius untuk beribadah kepadaku, tapi serius untuk bekerja, begitu misalnya, apa kata diskusi? Kamu akan serius bekerja, tapi tetap saja yang kamu dapatkan adalah jatahmu. Karena itu kita harus pandai-pandai untuk memiliki satu pemahaman bahwa
ada yang dimiliki, setiap yang dimiliki itu belum tentu rezekinya. Harus berbeda. Rezeki itu bukan ma yuhsanu. Ini yang pernah saya sampaikan. Rezeki itu bukan sesuatu yang kita hasilkan. Misalnya bapak kerja, misalnya dapat gaji, itu bukan rezeki tapi penghasilan. Penghasilan bisa bapak dapatkan, tapi yang rezeki itu adalah ma yuntafa'u bihi, yang bapak manfaatkan, itu baru rezeki. Kalau uang itu masih di dompet, uang itu masih di ATM, masih disimpan di sana, itu hanya milik kita, tapi belum tentu rezeki kita. Oh, tidak tahunya, loh sakit, oh ternyata rezekinya dokter. Ya, kalau sakitnya masih seringan nggak apa-apa. Kalau sakitnya berat, sudah terlanjur dia nggak punya kedermawanan, akhirnya dia sakitnya itu berat, dia harus berobat ke luar negeri. Ini pernah terjadi. Jadi dia sakitnya parah, akhirnya apa? Dia tidak bisa pakai pesawat sendiri, tidak bisa pesawat bareng-bareng, akhirnya charter pesawat Pak ke Belanda. Charter pesawat ke Belanda, ratusan juta dia habis, sampai rumah mati dia. Sudah habis. Ini bagi ahli waris saya kan mesti, kenapa nggak kemarin aja mati gitu. Ini sudah berapa juta mati. Saya tidak matinya itu. Ketika dia datang ke sana, habis ratusan juta dia. Itu berarti selama bertahun-tahun dia itu hanya jaga rizkinya orang lain. Pak dokter, ini sampai tak cukup bertahun-tahun, kurang ajar sampai ini. Jadi sudah betapa banyak ini kalau kita tidak kesadaran yang benar. Makanya jamaah sekalian, inilah kegagalan Bani Israil. Sebenarnya perintah dibagikan kepada mereka tidaklah memberatkan, namun karena dasar mereka saja yang suka melanggar, makanya mereka menggunakan segala cara yang sekiranya perintah tersebut tidak terlaksana pada satu sisi, tetapi mereka tidak disahkan pada sisi yang lain. Saya ada ini contoh di santri saya. Itu mereka itu modus itu kalau subuh itu nggak bisa setor, kan saya tanya, ini kemana? Sakit Pak. Dengan dia bilang sakit, saya tidak akan menyalahkan dia karena nggak restoran Al-Quran. Tapi sebenarnya dia memang nggak kebangun. Jadi ada banyak orang dia salah. Ini orang munafik begini. Ada peperangan, dia harusnya ikut perang, tapi karena alasan takut mati. Dipikir kalau perang itu nanti mati, padahal di rumah juga bisa mati. Tidak ada gunanya. Kita takut mati tetap mati. Tapi akhirnya saat itu, tapi dia tidak ingin kalau sampai Rasulullah dan para sahabat mencelanya. Akhirnya bikinlah alasannya, saya begini. Akhirnya diizinkan oleh Rasulullah. Loh gitu. Satu sisi kesalahannya ini dia bisa melanggar, tapi pada sisi yang lain dia tidak disalahkan. Itulah sikap orang munafik itu. Gak gentle Pak, mengakui bahwa dia salah. Paling tidak ada 3 alasan kenapa seseorang itu cenderung melanggar. Nah ini perintah tersebut dirasakan berat oleh hawa nafsu. Ya, yang namanya kebenaran itu tidak selalu berbanding lurus dengan keinginan hawa nafsu. Sehingga dalam hadis itu begini, la yuhadukum hatta yakuna hawahu tabali mimma ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang sampai hawa nafsunya bisa dia tundukkan mengikuti kebenaran yang aku datang dariku, kata Nabi. Yang kedua, perintah itu mengkritik kebiasaannya yang memang tidak benar sehingga dianggap tidak biasa. Jadi ini para munafik itu kalau pengajian terus kemudian pengajian isi pengajian mengkritik dia, maksudnya sebenarnya isinya tidak kritik dia merasa terkritik oleh isi pengajian itu, akhirnya dia sialan, saya besok gak mau ikut lagi lah. Gitu. Saya mau ikut pada pengajiannya Rasulullah Muhammad, nama orang nafik. Dia sukanya nyinggung-nyinggung, padahal nggak nyinggung. Dia cuma tersinggung, itu gara-gara ayat yang dibahas menyinggung dia. Ketika ayat itu menyinggung tentang kedermawanan, padahal dia pelit, akhirnya kan nyinggung dia.
Ketika ayat menyinggung dan senantiasa taat, dia sukanya melanggar, dia sepertinya nyinggung, padahal tidak. Maka orang kalau sudah ini loh, alasan kenapa orang itu cenderung melanggar itu. Yang ketiga, perintah itu sulit dipahami atau paling tidak bisa diterima oleh akal pikiran dan nafsu. Karena itu jamaah sekalian, kalau sudah menyangkut agama, Bapak tidak usah memasukkan logika. Gunakan logika agama. Logika agama itu mengatakan, saya pernah kasih contoh, kalau ini 500, kalau Bapak mengatakan saya tidak dapat barang ini kalau saya tidak punya uang 500, maka Bapak menggunakan logika akal, tidak logika agama. Kalau logika agama, ini 500, saya memang nggak ada uang 500, tapi kalau Allah menghendaki itu kena saya, pasti akan kena dengan caranya. No, gitu. Makanya kayak Bapak dapat gaji segini, anak segini, mana cukup. Nah, ini logika akal, Bapak. Nah, susah nanti. Kalau logika agama, ya Allah, saya ini makhluk Engkau, anakku juga makhluk Engkau. Selama mereka ini mulutnya buka tutup, Engkau lebih bertanggung jawab daripada aku. Selesai. Sama-sama nggak jelasnya ke depan, kan nggak jelas nih. Kenapa kita tidak kemudian menguatkan untuk yang itu kepada Tuhan? Ini terakhir ya. Saya mohon maaf sebelumnya, saya ada kuliah setelah ini, jadi mungkin saya setelah ini lagu pamit Pak ya. Redaksi fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan bersama menunjukkan bahwa dalam itu tersebut sudah lama dilakukan, bahkan terus berlangsung sampai saat di mana mereka dibaca. Ini ditujukan dari bimakan yang syukur beragam tersebut terus berulang. Dari redaksi bimakan yaksibun juga bisa dipahami bahwa bimakan yang syukur maksudnya. Juga bisa dipahami bahwa adab Allah akan menimpa sebuah komunitas masyarakat jika kemaksiatan tersebut memiliki kriteria berikut. Pertama, telah berlangsung cukup lama, telah menjadi kebiasaan masyarakat. Inilah rahmat Allah. Coba kalau Allah tidak menggunakan standar seperti ini, setiap salah diadab, setiap salah diadab. Kalau begitu konsep hidup kita yang penting gimana? Yang penting yang berlaku di masyarakat itu yang banyak lebih baik daripada yang buruk. Jadi itu sebuah masyarakat yang ideal itu bukan berarti kemudian masyarakat baik semua, tidak begini. Yang penting yang baik lebih banyak. Nah, Bapaklah yang kemudian menjadi pelopor kebaikan itu. Jangan punya konsep seperti Khawarij itu, semuanya harus ideal, tidak begitu. Tidak selalu ideal. Terus alhamdulillah masih Islam, alhamdulillah. Tetapi bagaimana caranya yang ma'ruf itu lebih dominan daripada yang munkar, yang baik lebih dominan daripada yang buruk. Itu saja. Disinilah kalau Bapak tidak bisa memberikan nasihat, paling tidak Bapak tidak melakukannya. Nah gitu. Kalau seandainya Bapak terpaksa melakukan keburukan, paling tidak nggak usah ngajak orang lain, gitu. Ya supaya tidak jadi boleh sesat dan menyesatkan. Saya kira itu jamaah sekalian yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan sama-sama beragamanya. Barisan juga beragama dan punya Tuhan, kita juga beragama dan punya Tuhan. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat-sifat Bani Israel itu. Semoga kita selalu diberikan kesadaran yang benar, pemahaman yang benar terhadap agama, sehingga kita bisa menyikapi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya mohon maaf sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.